Halo semuanya, aku Cestaira, biasa dipanggil Cesta. Jadi gini, kita semua pasti udah nggak asing kan sama yang namanya media penyiaran, entah itu TV, radio, atau yang lebih modern kayak sosial media. Nah, biasanya nih, kalau kita ngomong tentang media penyiaran, yang kita bayangin tuh tentang kayak berita selebriti, atau mungkin gosip-gosip selebriti, bahkan berita-berita yang bikin heboh gitu. Tapi kalau ngomongin media penyiaran yang lebih dalam, sebenarnya media penyiaran itu bisa lebih dalam daripada itu semua. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin gimana media penyiaran ini gak cuma bahas tentang tren atau mungkin berita sehari-hari, tapi mereka juga punya peran penting di hal pendidikan dan penanganan krisis gitu. Nah, jadi kita bakal bahas gimana sih media itu berperan ketika kita lagi di situasi yang berat gitu. Contohnya aja kemarin kayak COVID ya, beberapa tahun yang lalu, atau bahkan kayak bencana alam mungkin yang nggak tahu kapan datangnya, bisa kapan aja. Nah, itu semua tuh kayak bikin kita bergantung sama media karena kita butuh informasi yang tepat gitu dan akurat pastinya, dan juga bisa bikin kita gak ngerasa sendiri menghadapi masalah yang besar itu gitu. Oke, kita mulai dari pendidikan dulu ya. Jadi waktu COVID kemarin, hampir semua sekolah di Indonesia tepatnya itu langsung ditutup. Jadi kayak lockdown gitu. Semua sekolah di Indonesia tuh ditutup. Bayangin aja deh, dari kalian yang biasanya ketemu teman, terus dapetin materi langsung dari gurunya, terus ngerjain tugas di sekolah, tiba-tiba yang harus ngerjain itu semua itu harus di rumah gitu. Nah, masalahnya itu nggak semua murid sekolah itu bisa melakukan belajar daring atau belajar online gitu, karena ada murid-murid yang nggak punya HP, bahkan ada yang tidak, mungkin di daerah-daerah terpencil tidak dapat mengakses internet. Mungkin buat orang yang tinggal di kota sih gampang ya untuk mencari internet, tapi gimana kabarnya dengan orang-orang yang di pelosok? Nah, di sini nih media penyiaran itu menjadi penyelamat, karena nggak semua anak-anak memiliki laptop ataupun internet. Jadi pada saat itu TVRI langsung inisiatif membuat program yang namanya BDR atau belajar dari rumah. Di sini mereka nyarin pelajaran-pelajaran yang bisa diakses semua orang tanpa harus punya internet. Setiap hari ada materi pelajaran yang disiapin, mulai dari matematika, bahasa Indonesia, sampai pelajaran agama dan seni gitu. Jadi anak-anak dimanapun kalian berada itu tetap bisa belajar, meskipun gak semua punya akses internet ataupun laptop. Tapi ini benar-benar bikin kita sadar kalau media penyiaran itu gak cuma buat hiburan, tapi juga memiliki peran penting untuk membuat pendidikan yang merata gitu. Dan selain TVRI, bahkan radio komunitas tepatnya itu juga ikut mengambil peran penting. Contohnya ada Radio Suara Surabaya yang gak cuma ngasih informasi berita, tapi juga bikin program belajar buat anak-anak di Surabaya. Jadi guru-guru itu diundang untuk siaran, ngajarin pelajaran dengan cara yang santai. Jadi anak-anak yang di rumah dapat mendapatkan materi dengan cara mendengarkan, tapi juga gak membosankan gitu. Jadi meskipun ada batasan teknologi, media penyiaran masih bisa jadi solusi yang jembatanin kesenjangan akses pendidikan. Bayangin deh, kalau misalnya TV dan radio nggak ada, mungkin banyak banget anak yang nggak bisa belajar kan. Nah, kalau menurutku ini bener-bener contoh nyata gimana media bisa adaptasi dengan kebutuhan zaman gitu, dan akhirnya jadi penyelamat pendidikan, khususnya di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian lebih berat, yaitu penanganan krisis, bagian kedua. Nah, kalau ngomongin tentang krisis ya, kita ini nggak cuma ngomongin pandemi aja, tapi juga bencana alam kayak gempa bumi, tsunami, atau bahkan banjir besar. Di saat waktu bencana alam itu terjadi, salah satu hal yang langsung kita butuh adalah informasi. Ya, apapun informasinya, kayak
apa yang harus kita lakuin, atau di mana jalur yang paling aman, dan keluarga kita ada di mana. Contoh nyata yang paling kita ingat itu tsunami Palu 2018. Waktu itu media penyiaran kayak TV dan radio dan bahkan media sosial langsung jadi saluran utama untuk nyebarin informasi penting soal evakuasi gitu, lokasi pengungsian, dan bantuan-bantuan yang bisa diakses oleh korban bencana. Jadi media penyiaran itu nggak cuma ngasih info berita tentang kejadian itu aja, tapi juga aktif ngasih update seputar penanganan bencana atau lokasi pengungsian atau bantuan sosial gitu. Nah, radio juga punya peran penting banget di waktu yang krisis kayak gini. Di daerah-daerah yang mungkin jaringan telekomunikasinya hilang, radio bisa jadi satu-satunya cara buat menyampaikan informasi kepada masyarakat gitu. Mereka ngasih info soal cara menghindari bahaya atau lokasi-lokasi aman, dan juga ngasih penyuluhan soal cara bertahan hidup selama masa-masa darurat. Media penyiaran itu juga membantu sekali kepada pemerintah soal keselamatan, protokol keselamatan pasca bencana. Misalnya kayak gimana cara menghindarin penyakit menular setelah bencana alam, atau cara melindungi diri dari potensi kekurangan air bersih. Semua informasi ini tuh bisa banget didapetin dari TV atau radio atau media sosial gitu, yang bahkan media sosial langsung diakses oleh masyarakat sendiri. Jadi media penyiaran itu bukan cuma buat alat ngasih hiburan, tapi juga alat yang bisa nyelamatin nyawa di tengah krisis ini. Literally nyelamatin nyawa gitu. Nah, media ini bisa jadi penghubung yang sangat vital kalau menurutku ya, karena yang membantu orang-orang tetap selamat, mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, dan juga bisa ngatasin ketakutan yang ada gitu loh. Nah, jadi kalau kita ngomongin media penyiaran ya, udah jelas media penyiaran ini nggak bisa dipandang sebelah mata kan. Karena kita seringkali cuma mikirnya media itu cuma buat nonton film, atau dengerin musik, atau lihat berita-berita gosip, atau berita terkini selebriti gitu. Tapi kenyataannya media penyiaran itu punya peran besar banget dalam mendidik dan menanggulangi krisis. Dari pendidikan yang bisa menjangkau semua lapisan masyarakat nih ya, sampai penanganan krisis yang bisa nyelamatin banyak nyawa bahkan. Tapi bener deh, media penyiaran itu bener-bener kayak pahlawan yang tidak terlihat gitu. Dan semoga kedepannya kita bisa lebih menghargai media penyiaran, bukan cuma untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membangun masyarakat yang lebih baik, lebih teredukasi, dan lebih sigap menghadapi berbagai macam tantangan gitu. Oke, mungkin segitu aja dulu yang bisa kita obrolin di video kali ini. Semoga kalian bisa lebih ngerti tentang gimana pentingnya peran media penyiaran, baik itu di masa pandemi atau mungkin di penanggulangan bencana. Ya udah, thanks banget yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ini tugas ya.